Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di sini Rasulullah menggunakan diampuni, ghufira itu fi'il mudhari, fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Maka pasti man shoma ramadana, sapa wong ingkang poso ing bulan Ramadan imanan atas dasar iman wahtisaban lan ihtisab introspeksi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang telah lalu, pasti diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya rahimakumullah, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada hari yang ke-10 dan malam ini malam yang ke-11 dari bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntaskan seluruh bilangan Ramadan ini, dan tentu juga kita semua bermohon kepada Allah agar masih diberikan kesempatan untuk bertemu di Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan masih utuh jamaah hari ini. Jangan ada yang pamit duluan. Dan yang pamit duluan tidak selalu yang sepuh, tapi ada kalanya yang muda, sudah tidak kerasan hidup di dunia. Pak Nur Sodik belakangan aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa ibadah puasa ini kewajiban yang sangat penting, sangat pokok, prinsip fundamental di dalam ajaran agama kita, menjadi pembeda antara orang yang berislam dengan orang yang tidak berislam. Rukunnya ada 5. Kalau ngelakoni 5 itu berarti dia muslim. Kalau tidak ngelakoni yang 5 berarti bukan muslim. Dene kok kita masih ada yang sampai 4, tinggal nunggu waktu. Nunggu waktu untuk dipanggil oleh Allah ke Baitullah Al-Haram di Makkah berhaji. Dan kita juga sudah sama-sama tahu bahwa tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa kepada kita orang-orang beriman agar menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun.
semoga kalian menjadi bertakwa. Tapi tidak ada jaminan bahwa orang yang berpuasa itu bisa mencapai ketakwaan. Dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang masih belum terjadi tetapi disebutkan dengan menggunakan fi'il madhi, itu pasti. Tetapi kalau menggunakan fi'il mudhari, kata kerja present atau future, itu berarti belum pasti. Nah, rayaan ketakwaan itu disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi bertakwa. Maka ada yang bisa mencapai ketakwaan, ada yang tidak bisa mencapai ketakwaan meskipun sama-sama berpuasa, sama-sama sahur, sama-sama berbuka, sama-sama tidak makan di siang hari. Atau mungkin justru yang di siang harinya makan bisa menjadi takwa, yang nggak makan tidak bisa, asal makannya di siang hari lupa, bukan sengaja. Karena orang berpuasa lalu lupa bahwa dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, tidak batal puasanya, kata Nabi. Jadi kalau ingin makan di siang hari silakan, asal lupa. Sengaja batal. Nah, karena Rasulullah juga bersabda, "Kaman sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang didapat hanya rasa lapar dan dahaga, lapar dan haus. Tetapi yang sukses, kata Nabi, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di sini Rasulullah menggunakan diampuni, ghufira itu fi'il mudhari, fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Maka pasti man shama ramadhana, sapa wong ingkang poso ing bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban lan ihtisab, introspeksi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Pasti diampuni. Meskipun ini sesuatu yang belum terjadi tetapi merupakan kepastian, maka digunakan fi'il madhi. Tapi la'allakum tattaqun masih fi'il mudhari. Tidak semua orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan pasti mencapai ketakwaan. Tetapi yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu niatkanlah puasa kita atas dasar iman, sungguh-sungguh iman. Tidak ada maksud yang lain, bukan untuk diet langsing. Ihtisaban itu introspeksi, evaluasi diri. Maka hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita bermohon kepada Allah, Allah menerima ibadah-ibadah puasa kita. Semua ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Orang haji pun ada yang haji mabrur, ada yang haji mardud. Mardud itu ditolak. Orang sholat, ada sholatnya yang diterima, ada yang tidak diterima. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa. Maka untuk bisa menuntaskan seluruh bilangan puasa ini dan akhirnya mengantarkan kita kepada ketakwaan, maka ulama membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama 10 hari yang pertama, kira-kira sampai hari ini.
Itu disebut sebagai puasa tingkat permulaan, marhalah ibtidaiyah, tingkat dasar, yang isinya adalah usaha menahan diri dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang berkaitan dengan aspek fisik, jasmani, badani. Itu disimpulkan dengan menahan diri dari makanan dan minuman dan hubungan biologis antara suami istri yang semuanya itu pekerjaan fisik jasmani kita. Urusan perut, urusan mulut, itu semua adalah urusan jasmani. Kebutuhan jasmani, kebutuhan badani kita akan makanan dan minuman. Ini harus ditahan, dan usaha keras untuk bisa menahan diri ini tidak mudah. Buktinya banyak orang yang tidak berani berpuasa, memulai puasa saja tidak berani, takut tidak kuat. Tetapi kan kita berani, betul, awal-awal agak terasa lapar jam 10, betul ya. Kalau tadi kayaknya jam 4 belum lapar, bahkan sudah mau berbuka kok belum lapar juga ya. Karena dalam 10 hari yang pertama itu tubuh kita sedang melakukan adaptasi dengan hal-hal yang bersifat jasmani, melakukan perubahan mulai dari kebiasaan makan 3 kali dalam satu hari, pagi, siang, dan sore atau malam, kecuali mahasiswa. Mahasiswa biasanya makannya 2 kali. Paginya agak disiangkan, makan malamnya agak disorekan. Lumayan, hemat 1 bungkus. Menjadi makan 2 kali dalam satu hari, makan pagi sekali yang bernama sahur, yang tidak biasa kita lakukan itu. Kalau ada orang kok sarapan pagi jam 3, itu kayaknya sudah mulai nggak normal itu pikirannya. Dan makan sore yang bernama berbuka atau iftar ketika datang waktu ghurub atau terbenam matahari maghrib. Lumayan kita dapat bonus 8 menit sahurnya. Yang lain sudah tidak boleh sahur, bahkan sudah dilarang 10 menit sebelumnya. Lumayan kita masih dapat 18 menit. Imsak orang sudah pada tidak makan itu. Jenengan masih ngopi. Setelah kopi selesai karena panas agak lama, yang lain sudah pada azan. Lumayan masih punya bonus 8 menit untuk menyelesaikan kopi yang masih panas, ditambah penutup air putih untuk membersihkan sisa-sisa kopi. Lumayan enak jadi Muhammadiyah. Hadirin, adaptasi ini butuh waktu kira-kira 10 hari. Dan malam ini adalah kita mulai episode kedua dari bulan Ramadan, yang bukan persoalan fisik jasmani yang kita lakukan dalam berpuasa, tetapi mulai meningkat ke aspek-aspek yang bersifat nafsani, kejiwaan, dan emosi. Kalau puasa yang tingkat pertama itu adalah usaha mengendalikan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita sendiri, perut kita sendiri yang kita tahan, mulut kita sendiri. Tetapi puasa tingkat kedua yang sifatnya nafsani ini adalah usaha menahan diri dari hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Maka orang yang berpuasa tidak hanya sekadar tidak makan, tetapi tidak boleh berkata-kata buruk kepada orang lain, tidak boleh berkata-kata kotor kepada orang lain, tidak boleh berkata-kata palsu kepada orang lain, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan buruk
tindakan-tindakan yang menyakitkan orang lain, termasuk tidak boleh curang. Malam ini atau tadi mungkin sudah pengumuman hasil pemilu ya. Mudah-mudahan tidak curang lah. Kalau semuanya berpuasa. Kalau berpuasanya betul, bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Kata Nabi, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan palsu, qaulazur, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan palsu, curang, bohong, maka tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Allah tidak peduli apakah orang itu tidak makan atau minum atau tidak minum, kalau dia tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, tindakan buruk. Sama orang yang tidak makan sama dengan orang yang makan secara hakikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikih puasanya tidak batal, tidak perlu mengganti di hari lain, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Maka kalau ada orang berpuasa, ada orang yang menyakiti ketika dia berpuasa, Nabi mengatakan, "Kul inni shaim," aku poso. Tidak boleh membalas. Dijahili orang tidak boleh membalas menjahili. Disakiti orang tidak boleh membalas menyakiti. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah puasa tingkat yang kedua. Dan puasa tingkat kedua ini dalam konteks menahan diri dalam rangka hubungannya dengan orang lain tidak akan bisa dilewati oleh orang yang belum beres tingkat pertamanya. Kalau urusan perutnya masih menjajah dia, maka dia tidak mungkin bisa berbuat baik dengan orang lain. Dan puasa yang ketiga, 15 menit tidak boleh lebih, nanti kena tilang, melewati batas. Puasa tingkat ketiga adalah puasa yang akan terjadi di waktu 10 hari yang terakhir. Kalau ini 10 hari yang kedua, sekarang kita mulai tidak rasa lapar, tetapi puasa kita meningkat, mulai kita belajar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan orang lain. Dan jika sukses akan bisa memasuki periode ketiga, marhalah ketiga. Kalau yang pertama ini adalah marhalah sanawi, menengah, atau marhalah nafsani, kejiwaan, maka tingkat yang ketiga ini marhalah nihaiyah, marhalah final, yang akhir, dan itu juga disebut sebagai puasa rabbani atau puasa ruhani. Karena puasa yang dilakukan pada tingkat itu adalah puasa dalam konteks hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa harmonis dengan Allah kalau dia telah berhasil harmonis dengan sesama manusia. Dosa manusia dengan manusia akan diampuni oleh Allah kalau urusan sesama manusia sudah beres. Tapi kalau belum, Allah tidak akan mengampuni. Nanti ditagih di akhirat. Tetapi kalau sekadar dosa dengan Allah, katakanlah nyolong-nyolong poso, bukan nyolong pelem, bukan ngentit duitnya orang, ngentit apa yang ngentit?
ngutil, nyolong sidik, apalagi nyolong besar, duitnya orang, tidak bisa selesai sebelum diselesaikan dengan sesama anak cucu Adam. Tetapi kalau nyolong-nyolong kosong, katakanlah saking nggak kuatnya ketika mandi, air yang mengalir di wajah lalu diseruput gitu ya kan, tidak ada yang lain yang tahu, itu kira-kira masih mudah diampuni oleh Allah, apalagi kalau masih kecil. Kalau yang sudah besar kayaknya nggak berani deh. Saya pernah sekali waktu kecil itu, pengalaman waktu kecil belum balik, kayaknya masih usia 4-5 tahun atau 6 tahun lah, belum balik, belum punya dosa, latihan saja itu. Tapi yang karena disuruh orang tua, yang penting orang tua tidak tahu kalau saya minum, lalu mandi sore hari dari sumur langsung lewat di wajah, saking hausnya jam 4 sore, seruput sedikit saja itu, kayaknya itu mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dewasa enggak, harus ganti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harmonis dengan Allah, berbuat baik dengan Allah, itulah sesungguhnya tanda-tanda ketakwaan. Takwa itu secara sederhana bisa diartikan sebagai kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha Hadir dalam hidup kita, bahwa Allah senantiasa menyertai kita, Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Itulah takwa. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia, Allah, bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan takwa, orang itu berbuat baik bukan karena takut pada orang, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak melakukan perbuatan buruk bukan karena pengawasan orang, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa bisa mengantarkan kepada ketakwaan, artinya mengantarkan pada situasi di mana hamba itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kerjanya, ketika kita berpuasa dan kita sedang sendirian di dalam rumah, tidak ada siapa-siapa lagi selain kita, dan kita merasakan lapar dan haus, di rumah tersedia makanan dan minuman, tetapi kita tidak mengambil barang sesendok makanan itu untuk kita nikmati, atau mengambil seteguk air sekadar untuk menghilangkan rasa haus, karena kita merasa Allah Maha tahu, Allah Maha hadir, Allah Maha melihat dan mengetahui segala apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada orang lain yang tahu. Itulah latihan bertakwa, latihan menghadirkan Allah di dalam hidup kita, puasa. Maka orang yang tadi nyolong-nyolong, Allah dianggap tidak tahu, anak kecil. Tapi kalau sudah besar kayaknya tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sukses berpuasa adalah yang bisa meraih ketakwaan, yang bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, sehingga dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya membuat Allah ridha dan suka, dan ia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya membuat Allah murka. Dan orang yang berpuasa, kata Nabi, dia ampuni semua dosanya yang telah lalu. Maka yang sukses berpuasa, kata Nabi, bagaikan bayi yang terlahir kembali dari rahim ibunya, tidak punya dosa sama sekali, sudah bersih. Maka persis seperti bayi, semua tindak tanduknya menyenangkan orang lain, ocehannya menjadikan orang lain senang dengan ocehan yang tidak dimengerti itu.
pola tingkahnya membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya, bahkan terjangan kakinya kepada hidung orang yang menggendong itu juga membahagiakan. Ada yang marah ketika hidungnya ditendang oleh bayi? Tidak ada, semuanya senang. Ngilernya membahagiakan, bahkan maaf, sak kentut-kentutnya bayi itu membuat orang yang menggendong bahagia. Itu artinya semua perilaku orang yang tidak punya dosa pasti membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya. Maka kalau orang sudah selesai berpuasa Ramadan kok belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang, membuat orang tidak nyaman bersama kita, yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang nyelekit kepada orang lain, itu bisa dipastikan puasanya hanya sekadar mendatangkan rasa lapar dan dahaga, tidak mengantarkan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari puasa yang sia-sia, puasa yang hanya mengantarkan kepada rasa lapar dan dahaga, bukan puasa yang mengantarkan kepada ampunan Allah, dan bukan puasa yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dan sebaliknya kita bermohon kepada Allah agar puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengantarkan kepada ketakwaan dan bisa mengantarkan untuk meraih ampunan Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala ada kehilafan, termasuk kelebihan waktu barangkali kalau lebih, atau kekurangan kalau kira-kira kurang. Kalau lebih silakan dikurangi sendiri, kalau kurang silakan ditambah-tambah sendiri. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.